Oke, kita sering banget denger kan istilah najis dalam fikih Islam, sesuatu yang dianggap nggak suci secara ritual. Nah, kali ini kita bakal fokus ke satu sumber najis yang paling dekat sama kita, ya tubuh kita sendiri. Jadi, apa aja sih dari tubuh kita yang dianggap najis dan gimana Islam ngaturnya? Nah, ini jadi pertanyaan besarnya kan. Gimana sebetulnya Islam melihat tubuh kita? Apakah pada dasarnya tubuh ini suci atau malah sumber najis? Jawabannya, mungkin sedikit di luar dugaan loh. Ternyata titik awalnya itu positif banget. Al-Quran dalam surat Al-Isra menegaskan kalau anak-anak Adam, artinya kita semua, seluruh umat manusia, itu telah dimuliakan. Ini nih fondasi utamanya, pada dasarnya kita adalah makhluk yang terhormat dan suci. Dari prinsip dasar tadi, kita masuk ke kesimpulan penting pertama. Gimana para ulama menafsirkan status tubuh kita dengan berpegang pada ayat tentang kemuliaan manusia itu? Jadi begini, pandangan mayoritas ulama atau yang kita kenal sebagai jumhur ulama, itu sepakat kalau tubuh manusia itu sendiri, ya suci. Nggak peduli dia muslim atau bukan, masih hidup atau sudah meninggal, status dasarnya itu suci. Jadi kemuliaan tadi itu bukan cuma buat kelompok tertentu, tapi buat semua manusia. Tunggu dulu. Kalau tubuhnya suci, terus najisnya dari mana dong? Nah, disinilah kuncinya. Islam itu nggak nganggap badannya yang najis, tapi beberapa hal yang keluar dari badan itu yang dianggap najis. Yuk kita bedah satu-satu apa aja itu. Yang pertama, dan mungkin yang paling sering kita hadapi adalah darah. Jadi saat darah udah keluar dari tubuh dalam jumlah yang kelihatan, itu dianggap najis. Dasarnya kuat banget, ada di Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Ngomong-ngomong soal hadis, ada loh petunjuk yang praktis banget tentang cara membersihkannya. Contohnya nih, soal darah haid yang nempel di pakaian. Hadis ngejelasin 3 langkah gampang. Pertama, kalau darahnya udah kering, dikupas dulu. Kedua, bekasnya dikerok pakai ujung jari sambil disiram air. Terakhir, ya udah, tinggal dicuci seperti biasa sampai bersih. Detail dan solutif banget kan? Oke, darah itu bukan satu-satunya. Para ulama juga sepakat nih soal beberapa hal lain yang secara alami keluar dari tubuh dan dianggap najis. Ini termasuk air kencing, kotoran atau tinja, muntah, nanah, dan juga cairan lain seperti mazi dan wadi. Intinya sih, ini semua adalah zat-zat yang emang dibuang sama tubuh karena udah nggak kepake lagi. Nah, tapi jangan salah sangka, bukan berarti semua yang keluar dari tubuh itu najis ya. Justru sebaliknya, banyak banget loh cairan dan bagian tubuh kita yang statusnya itu suci. Coba kita lihat daftarnya. Air liur, keringat, air mata, dahak, ingus, sampai air susu ibu atau ASI. Bahkan rambut dan kuku yang kita potong pun dianggap suci. Ini kan makin memperkuat prinsip awal tadi ya, kalau tubuh kita dan sebagian besar isinya itu pada dasarnya bersih. Ada satu cerita keren buat gambarin ini. Jadi, pernah suatu ketika Nabi Muhammad minum susu dari satu wadah. Setelah itu, wadahnya dikasih ke orang di sebelahnya, terus oper-operan lagi. Coba bayangin, kalau air liur itu najis, mana mungkin kejadian kayak gini? Ini bukti nyata dalam praktek sehari-hari. Nah, di sini nih pembahasannya jadi makin seru. Dalam hukum Islam atau fikih, nggak semuanya itu hitam di atas putih. Ada area-area di mana para ulama besar bisa aja punya pendapat yang berbeda, padahal dalil yang mereka kaji itu sama persis. Jadi, pertanyaannya, apa semua ulama itu 100% kompak soal status setiap cairan tubuh? Jawabannya, ternyata enggak. Dan justru disinilah kita bisa lihat betapa dinamis dan kayaknya khazanah pemikiran dalam Islam. Contoh paling klasiknya itu soal status air mani. Mayoritas ulama bilang itu najis. Kenapa? Karena ada hadis di mana Aisyah, istri Nabi, itu mencuci bekasnya dari pakaian beliau. Kata kuncinya di situ, mencuci. Tapi di sisi lain, mazhab Syafi'i punya pandangan beda. Mereka bilang itu suci. Dasarnya apa? Ada hadis lain yang bilang kalau Aisyah itu cuma mengerik bekas yang udah kering, sama aja kayak ngerik ingus kering. Nah kan, dua pendekatan, dua dalil, hasilnya beda. Menarik banget ya? Oke, setelah kita tahu mana yang najis dan mana yang bukan, pertanyaan berikutnya pastinya, terus gimana cara ngebersihinnya? Nah, ini bagian praktisnya. Dan disinilah kerennya sistem toharoh atau bersuci dalam Islam. Konsep ini tuh solutif banget. Nggak ada yang namanya najis permanen. Selalu ada jalan buat kembali suci. Karena ya suci itu kan syarat utama kita buat beribadah. Gampangnya, najis itu ada level-levelnya. Ada najis berat atau mughalladhah. Contohnya air liur anjing. Cara bersihinnya juga khusus. Harus dicuci 7 kali dan salah satunya pakai tanah. Terus ada najis pertengahan atau mutawassithah. Nah ini yang paling sering, kayak darah atau air kencing tadi. Aturannya lebih simpel, cuci aja sampai 3 cirinya hilang. Warnanya, baunya, sama rasanya.
Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, semua aturan ini tuh bukan cuma soal bersih-bersih atau higienis aja. Ini lebih dalam dari itu. Ini tuh semacam sistem buat menjaga kesadaran kita. Sebuah latihan biar kita selalu siap, baik secara fisik maupun spiritual. Terutama pas kita mau menghadap Sang Pencipta. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Di luar semua aturan praktis tadi, sebenarnya apa sih pesan di baliknya? Mungkin, sistem bersuci ini bukan cuma soal ngebersihin yang kotor, tapi juga soal melatih kita buat lebih aware, lebih perhatian sama detail-detail kecil di hidup kita. Gimana menurut kalian?